Mari kita sama-sama kita fokuskan hati untuk pusatkan pikiran kita untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Sayyidi Haji Dr. Andalan Sarah Maksudi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Ibu Guru Hajah Indun beserta Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Nur Hasan, Ustaz Dr. Haji Bunyamin, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, serta Neng dan keluarga yang tinggal Allah berikan sabar, dan seluruh kebaikannya Allah balas dengan raudhah min riyadil jannah. Yang terhormat para pengurus, Ibu Mama beserta Ustaz Neng, Ibu Ika, Ibu Haji Evi, Ibu Haji Om, dan seluruh pengurus, Ibu RT, Ibu RW, Mate, dan seluruh yang hadir, para orang tua, Ibu Nengsi, Bu Harti, dan Ibu Oop selaku pengatur acara, hadirat jamaah, para orang tua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada yang mempunyai tempat ini, Bapak Kiai Nur Hasan beserta Ibu Guru Hajah Indun. Mudah-mudahan ngalir pahalanya kepada beliau, juga Ustaz Haji Bunyamin, Ustaz Haji Nur Jannah, Ustaz Haji Yati Pasasi, Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Ilman, Ibu Haji Nanai Mukti, semua teman-teman kita yang sudah meninggal dunia, Ustaz Rahman, Ustaz Ros, Ibu Nari, Ibu Haji Ilman, semuanya yang teman-teman kita dulu biasa ngaji di sini, Allah ampuni ya, Ibu Haji Mulyan, Ibu Haji Mulya Mariatul Mulyadi, dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak cucu kita yang lagi belajar dapat ilmu, suami kita yang cari nafkah rezekinya halal, yang punya anak sudah waktunya berjodoh, Allah kirim jodoh yang sakinah dan sepupu, yang sudah berkeluarga Allah titip keturunan yang soleh dan solehah, teman sahabat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang tahun ini dari manapun mereka datang hukum di padang Arafah pada waktunya Allah jadikan haji mabrur. Yang belum pernah berangkat mudah-mudahan bisa balik lagi, yang sudah berangkat mudah-mudahan bisa balik lagi, yang belum pernah Allah undang sehingga sebelum meninggal dunia menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk wukuf di padang Arafah. Ditilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah wa alhidna bis-shalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman
halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjutkan halaman 18 Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatatus sholati sittun baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wal ta'awudzi wa baina ta'awudzi wal fatihati wa baina akhiril fatihati wa amin wa baina amin was surati wa baina surati war ruku'i. Bermula diam sholat itu 6. Pertama antara takbiratul ihram wa du'ail iftitahi. Kedua antara doa iftitah dan ta'awuz. Ketiga ketika ta'awuz dan fatihah. Keempat antara akhir fatihah dan amin. Kelima antara amin dan surah. Keenam antara surah dan rukuk. Al-arkanul lati tulzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wa julusu bainas sajdataini. Rukun yang mesti padanya diam itu 4. Pertama ruku, kedua i'tidal, ketiga sujud, keempat duduk antara 2 sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Baca, siapa yang baca? Nanti baca, bismillah. Belum bisa. Nah, baca mah. Situ. Berhenti dulu. Sakatatus sholati situn. Nah. Baina takbiratul ihrami
wa du'ail iftitahi, bermula diamnya salat itu 6 perkara. 6. Pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi. Dan kedua antara doa iftitah dan ta'awun dan ta'awun wa baina ta'awudhi wal fatihati. Dan ketiga antara awud dan fatihah, wa baina akhiril fatihati. Dan keempat amin. Dan keempat antara akhir fatihah dan amin, wa baina amin wasurati. Dan kelima antara amin dan surah wa baina surati war ruku'i. Dan keenam antara surah dan ruku'. Al-arkanul masih pusing nggak? Ngalah dikit. Nggak pusing, apa yang pusingin? Ya, Saudara. Tadi ketemu Ustaz di jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arkanul lati talzamu fiha tu'maninatu arba'atun. Bermula segala rukun yang mesti padanya diam itu 4. Ar-ruku'u wal itidalu. Pertama ruku dan kedua itidal. Wasujudu wal julusu. Dan ketiga wasujudu wal julusu bainas sajdataini. Dan ketiga sujud. Dan keempat duduk antara 2 sujud. Apa kan baca aja sekali-kali baca. Katanya 30 tahun belajar nggak pernah suruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Mama. Sakatatus sholati situn. Diam ketika sholat itu ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi antara doa iftitah dengan takbiratul ihram ada jeda sebentar. Allahu Akbar. Itu namanya sakata. Diam sebentar. Nggak boleh gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Diam dulu sebentar. Baru fatih. Nah, udah kerjain kayak gitu. Ada yang udah, yang belum. Ada yang ngebut aja. Kagak tahu 5 detik. Tergantung kebutuhan aja. Kalau buru-buru kan buat. Iya kan kayak gitu. Kenapa? Karena memang nggak ngerti. Oh ternyata ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan untuk mencapai sholat yang sempurna. Karena sholat ini tolok ukur Ibu, tolok ukur bagus tidaknya Islam kita dan iman kita kepada Allah. Nah, kalau sholatnya udah tertib, bacaannya tartil, gerakannya tertib, di mana harus berhenti, bagaimana caranya berhenti, nanti akan ada efek dari sholat itu. Jiwanya jadi tenang, rizkinya jadi berkah. Kenapa? Dia sama Allah dekat. Dan ketika dia sholat,
paham. Itu makanya belajar nggak boleh berhenti, Bu. Terus aja belajar, terus aja belajar. Kalau berhenti, ya nggak sempurna terus-terusan. Sampai akhirat kan yang dibawa apa sih? Nggak dibawa tuh duit yang kita punya banyak, kalau nggak disedekahin nggak dibawa. Jabatan yang kita punya nggak dibawa. Popularitas orang ngetop banget. Kagak mau tahu malaikat. Malaikat kalau kita masuk kubur, bawa apa kamu? Itu aja. Bukan bilang siapa kamu? Enggak. Nggak ditanya siapa kamu. Pejabat apa kayak enggak. Yang ditanya bawa apa? Yang pertama sekali akan dimintakan pertanggungjawaban ya sholat. Gimana sholatnya? Itu makanya ketika belajar jangan pernah menyerah, terus aja belajar, terus aja belajar. Kalau ibu tanya, Ustazah masih belajar? Saya tiap hari belajar. Pulang ngajar, saya baca buku, dengerin orang ngomong, lihat-lihat pendapat orang. Supaya apa? Supaya ketika menyampaikan materi sempurna. Dan ibu yang ngedengerin juga jadi enak, paham. Karena gurunya Pak, kalau gurunya goyang lagu-lagu, muridnya lebih goyang lagi. Jadi ketika kita ngaku bahwa kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah berhenti belajar. Kalau orang bilang, Bu belajar mulu udah tua-tua, emang menjadi guru? Enggak, bukan menjadi guru. Memenuhi kewajiban. Dan wajibnya untuk ilmu ini pribadi. Nggak bisa ngandelin anak, nggak bisa ngandelin suami, nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Kita wajib belajar, apalagi belajar agama, belajar fikih untuk menyempurnakan ibadah. Jadi ketika sholat ada tempat pemberhentian yang diatur oleh fikih. Satu, habis baca takbiratul ihram, jeda sebentar, baru masuk Fatihah. Habis baca Fatihah, mau habis iftitah, mau ke Fatihah, habis iftitah, mau ke ta'awuz, takbiratul ihram ke iftitah. Dari iftitah mau ke ta'awuz, a'udzubillah. Sebetulnya nggak usah ta'awuz, mau Fatihah. Karena ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan bagian dari Fatihah. Dia sunnah dibaca ketika mau baca. Tapi kalau ibu nggak baca ta'awuznya, Allahu Akbar kabira udah selesai, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ta'awuznya ditinggal. Tapi dalam kitab ini ta'awuznya disebut, maka dapat sunnah. Kalau nggak dibaca, tidak merusak sholat. Karena Fatihah dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena sini di kitabnya ta'awud, ya saya terangin ta'awud dulu. Tapi gue harus tahu ta'awud itu bukan bagian dari Fatihah, tapi dapat sunnah, dapat pahala. Jadi habis baca doa iftitah yang populer, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, sampai wa ana minal muslimin. Itu sunnahnya hayat. Apa cuma satu-satunya doa iftitah? Ya, ada lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Orang-orang NU kebanyakan wajjahtu. Orang Muhammadiyah, anak-anak ibu yang belajar di Muhammadiyah, belajar di Gontor, belajar Darun Najah, kalau mau bagi bayi. Tapi yang belajar di Tuwireng, belajar di Buntet, belajar di An-Najah, wajah tuh. Itu tergantung kiainya belajar yang mana, tapi kiainya tahu itu sunnah dan bukan satu-satunya. Tapi dari hadis yang baca yang menerangkan tentang doa iftitah, Allahu Akbar kabira itu nomor 1, Allahumma ba'id nomor 2. Ada lagi bacaan, ada 7 apa 8 bacaan doa iftitah. Semuanya sunnah
hayat yang dibaca dalam sholat. Bagaimana kalau sholatnya terawih 20 rakaat 4 kali takbiratul ihram, tetap baca nggak di iftitah? Tetap baca nggak doa iftitah? Pengalaman ibu dah? Pengalaman ibu dah? Salah. Salah. Baca usah. Mau sholat 20 rakaat, mau sholat 80 rakaat, takbir apa itu doa iftitah tetap hukumnya tidak berubah, tetap dia sunat hayat. Kalau ditinggalin sholatnya sah nggak? Sah, tapi makruh. Sah tapi Udah stop. baca doa iftitah kagak, baca itu, baca apa itu, baca sami Allah sepotong, Robbi pilih kagak terus, Fatihah kadang-kadang kagak terus, dia ina atau ina sekali napas, kita Fatihah 7 ayat, imam 3 ayat nggak napas, nggak keburu. Nah kalau nemuin imam kayak gitu, besok bulan puasa berhenti sholatnya sama dia, sholat aja di rumah sendiri, ditambah demen. Cepet pulangnya. Emang kalau pulang mau ngapain? Ngabisin kolak gitu? Mau ngabisin es teler? Mau ngabisin lontong? Ibu harusnya rindu dengan sholat yang adanya setahun sekali. Jangan ninggalin yang sunnah. Allah Akbar kabirah tetap dibaca, Fatihah harus sempurna, rukuk sujud harus sempurna. Kalau ibu pikir-pikir ini nggak keburu semua, stop aja deh, stop. Nah, sholat aja sendiri di rumah pojokan dah. Apa-apa. Ya kalau sendiri ngantuk bodo amat. Bahkan dia udah tua-tua. Pak Kabir baca surah, nggak dibaca surah. Ya itu surah nggak dibaca, punya imam tuh. Kita jemput Fatihah aja. Kan imam lagi baca Fatihah, kita baca. Imam lagi baca Fatihah, kita dengerin. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Nah, berhenti. Habis doa iftitah ke ta'awuz, kebaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awudz wa baina ta'awudzi wal Fatihah, dan antara ta'awudz dengan Fatihah. Wa ta'awudzu wa bain wa doa iftitah wa ta'awudz wa baina ta'awudz wal Fatihah. Wa bainal Fatihati wa amin. Selesai baca Fatihah mau amin, berhenti dulu. Waladdallin, amin. Kalau kita sholat sendiri, waladdallin, amin. Jangan gini, waladdallin, amin. Sampai marah. Berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Wa baina amin was surah. Habis baca amin, imam berhenti dulu sebentar, baru baca surah. Kalau kita juga sholat sendiri, habis baca amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Selesai baca surah mau ke ruku juga berhenti lagi. Jadi 6 kali berhenti, tapi berhentinya nggak panjang, nggak lama, sekedar berhenti. 1 berhenti habis takbiratul ihram, kemana? Ke doa iftitah. Habis doa iftitah berhenti lagi, baru masuk ke Fatihah, ke ta'awuz di sini, ke ta'awuz. Dari ta'awuz dan Fatihah wa akhiril Fatihah wa amin. Habis baca Fatihah menjelang amin. Habis amin kemudian surah. Habis amin berhenti baru baca
surah. Fatihahnya rukun sholat, surahnya sunnah sholat. Surah yang mana yang dibaca suka-suka ibu. Tapi kalau nggak bisa sama sekali hafalan surahnya, yang aman kuliah kulhu, semua sholat kuliah kulhu bagus, nggak apa-apa. Inna a'tayna kulhu boleh nggak? Boleh, cuma kecepatan. Cepetan. Kalau ibu, kalau Rasulullah nyontohin sholat isyanya baca watini, sholat subuhnya baca alam nasroh. Nggak bisa, udah balik kuliah kulhu nggak apa-apa. Nggak lucu, memang boleh. Malahan kalau emang nggak bisa apa-apa, ya udah kuliah kulhu. Kenapa? Dia adalah surah yang memelihara keimanan, ada pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling bagus sih ngapalin surah pendek-pendek. Paling enggak ya dari Al-Hakumut sampai Qul A'udzu Birabbin Nas mah harus lancar. Jangan sampai habis wailul apa ya? Habis wailul apa? Jangan, udah harus bisa benar. Kuliah ayyuhal kafirun, habis kuliah al-kafirun apa ya? Idaja'ah. Jadi kalau ibu mau pakai idaja'ah dengan kuliah ayyuhal kafirun, kuliahnya di atas. Rakaat pertama idaja'ah, rakaat kedua. Kalau mau baca rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya qul falaq. Gitu akhlaknya bu. Letakkan yang lebih tinggi baru yang terendah. Atau walaupun posisinya rendah, dia lebih panjang. Contohnya kuliah ayyuhal kafirun pengen di rakaat pertama, rakaat kedua pengen inna a'tayna, boleh nggak? Posisinya kan tinggian inna a'tayna. Boleh nggak kuliah ayyuhal kafirun ditaruh di atas di rakaat pertama? Boleh, lihat banyaknya ayat. Inna a'tayna walaupun dia lebih tinggi posisinya, boleh ditaruh kedua karena ayatnya legis di itu aja patokannya bu. Tapi buyur kalau kayak gitu, ya udah. Kalau buyur jangan bikin diri, lihat susunannya aja. Ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah. Itu Rasul ngajarin begitu. Dan afdolnya kalau baca Fatihah dalam sholat, setiap ayat berhenti, nggak wasol tapi kotok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya salat sendiri begitu. Napasnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak ada. Kenapa? Karena ketika kita baca surah Al-Fatihah itu antara kita yang baca dengan Allah. Al-Fatihah itu nanti dibagi dua dalam sholat. Ada sebagian punya kita, ada sebagiannya hak Allah untuk menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hammadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Disautin bu. Tapi kalau kita los, ya udah, gimana nyautinnya kagak berhenti. Keretanya kagak berhenti, ya kagak ada penumpang naik. Kemarin saya menjelang Ramadan ke Solo, pengen naik kereta. Tadinya naik kereta yang jam 8, tau-taunya ketinggalan. Berangkat dari rumah jam 6, jam 7. Keretanya jam 8.50. Berangkat jam 7, sampai Solo pas
Pas keretanya jalan. Berangkatnya jam 8.59, harusnya keburu. Saya sampai sana jam 8. Berarti tutup peronnya. Keretanya berangkat udah. Akhirnya beli lagi tiket untuk jurusan Solo selanjutnya. Ya Allah. Tinggal seumur umur pergi ke luar negeri kemana aja kagak pernah ketinggalan. Mau ke Solo pergi ketinggalan. Gara-garanya kenapa tuh? Ikut pendapat si Fitri sama Imas. Udah nggak usah berangkat jam 6 wah, ntar uang BT di itu katanya dia apa? Di stasiun kelamaan. Apa-apa dengan nunggu stasiun kata Fitri. Ah ntar marah-marah kalau kelamaan. Udah berangkat jam 7 aja. Sekarang nggak mau. Nah, saya bilang kapok sekarang ngikutin orang. Enggak, gue punya pendapat sendiri. Kemarin mau kemana tuh? Enggak. Terlambat lagi. Kan rugi 2 kali beli. Ya Allah. Di Jatinegara kagak berhenti tuh. Saya lagi mau ceritanya nggak berhenti. Jatinegara nggak berhenti. Di Bekasi nggak berhenti. Berhenti di Cirebon. Itu kan keretanya cepat. Ah tuh kalau kayak gitu tuh karena Jatinegara nggak berhenti, Bekasi nggak berhenti, di mana-mana banyak tuh kan dia kelewatan. Berhenti Cirebon kagak selesai, nggak ada penumpang naik. Tuh kereta kosong aja. Kita melonjor dah. 2 bangku jadi sendiri. Naikkan, saya bilang enakan naik kereta ya daripada naik pesawat. Naik kereta langsung naik, nggak ngantri banyak, sepi. Naik pesawat kalau sampai ke bandaranya nungguin nanti 2 jam sebelum berangkat udah harus sampai ke bandara. Ya, aku kayak naik kereta ya. Lebih pengen naik mana dia pengen naik kereta. Cuman saya kalau pergi kan nggak bisa sendiri bertiga, jadi ngongkosinnya 3, jadi mahal ya. Nggak berani saya sendiri bu, takut. Misalnya nyewa mobilnya segala macam repot. Aplikasinya kagak ngerti. Juta apa nih? Gaptek banget bu. Udah, jadi keretanya jangan kereta cepat, jangan wus itu kecepatan tuh Bandung. Dia nggak berhenti tuh. Itu naik karena nggak berhenti, penumpang nggak nambah. Begitu baca Fatihah nggak berhenti, Allah kan dijawabin. Mau yang dijawab apa mau yang diantepin? Ya udah berhenti. Yang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia kemana nih? Telepon. Jalan-jalan. Mus emang lama lagi mau orang. Iya deh. Emang ibu-ibu jalan-jalan mulu bawaannya. Nggak apa-apa bu kalau suaminya ngizinin nggak ganggu uang belanja nggak apa-apa. Tapi kalau ganggu uang belanja, ganggu uang sekolah jangan. Nanti bunuh diri tuh. Jalan-jalan itu duit lebih-lebihan tuh. Iya duit lebih-lebihan sengaja nyelengin. Jangan jalan-jalan bisa korban nggak bisa ntar. Salah lagi tuh. Nah berapa kali berhenti dalam sholat? 6 kali. 1 berhenti antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dan baca ta'awudz. Yang ketiga baina ta'awudz antara ta'awudz dan Fatihah. Yang keempat baina akhir Fatihah wa amin. Yang kelima baina amin wa surah. Yang keenam baina surah wa ruku'. Jadi habis qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jangan gini, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ruku. Paham? Jadi berapa kali berhenti? 6.
hafalin sakatatus sholat situn, berhentinya dalam sholat 6 kali berhenti. Jadi ada 6 stasiun yang harus kita pampirin. 1 stasiun dari takbiratul ihram mau ke doa iftihtah. Yang kedua dari doa iftihtah ke ta'awudz. Yang ketiga dari ta'awudz ke Fatihah. Yang keempat dari Fatihah ke amin. Fatihah ke amin. Yang kelima dari amin ke surah. Yang keenam dari surah ke ruku. Jadi ada 6 pemberhentian dalam sholat supaya sholatnya tumak-ninah dan sempurna. Karena sholat ini tiang agama. Sholat ini tandanya kita orang yang tunduk kepada aturan Allah. Sholat ini yang akan menjadi hidup kita jadi berkah. Dan sholat ini yang akan menjadi hidup kita tidak gelisah. Sholat ini juga yang akan memudahkan dalam pertanyaan di akhirat nanti. Dan sholat menjadi nurun wa burhanun, menjadi cahaya yang dapat menerangi, sehingga hidupnya nggak kesasar karena lampunya terang. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggak diterusin mate nanti aja. Jangan lupa nanti mulai tanggal 1. Nanti sih yang ngaji kemana-mana saya ulangin. Kan nggak ada juga yang ngajinya cuma di sini, kemana-mana enggak. Nanti tanggal 1 bulan haji, kapan aja diumuminnya, Selasa besok pun diumumin. Begitu masuk tanggal 1 haji, ibu mau potong hewan korban, udah nggak boleh potong kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh cabut bulu-bulu yang ada di badan sampai korbannya disembelih. Yang kedua, dari mulai tanggal 1 dianjurkan baca takbir mutlak setiap habis sholat fardu. Takbir mutlak itu yang seperti dibaca ketika malam takbiran. Kalau ya sampai shodaqallah dah. Kalau bisa, kalau enggak sebisanya. Namanya mutlak, bebas. Kemudian paling enggak tanggal 9 puasa Arafah. Nabi waktu tanya puasa Arafah bagaimana, kata Rasul, Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu, dosa setahun ke depan. Yang keempat, ikut sholat Idul Adha. Sebelum sholat mandi keramas dulu, niat mandi sunnah. Jangan makan dulu, jangan minum dulu, tapi tidak niat puasa. Karena puasa di hari korban, di hari raya itu hukumnya haram. Pulang dari sholat, baru makan, baru minum, ada hewan korban sembelih. Nanti habis sholat zuhur sampai hari tasyrik tanggal 13 baca takbir muqayyad, takbir yang terikat, bacanya habis sholat fardu cukup 3 kali ulang sampai walillahil hamd. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang nanya apa enggak? Ini agak kosong ya orang. Ada pergi. Jalan-jalan juga ikut. Oh. Jalan-jalan mana? Oh, Ibu Pakun. Ya itu program kali itu. Saya mau tanya Ustaz. Boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kan ada anjuran puasa katanya. Kita dengar itu para ulama pada hari ada di sana. Yang dalilnya sahih cuman puasa Arafah. Ya, yang dalilnya sahih puasa Arafah. Tarwiyah aja belum ketahuan hadisnya seperti apa. Tapi nggak dilarang kalau berpuasa belum. Anjuran yang mungkin ya. Iya. Tapi saya nggak ngelakuin. Saya maunya Arafah doang sama tarwiyah. Jadi intinya boleh bisa. Boleh kalau mau. Nah, kalau mau boleh. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau Arafah nggak puasa bandel namanya. Karena itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad.
Jadi kalau Bu Mama mau ngerjain, Bu Ika mau ngerjain nggak apa-apa, boleh. Kita sudah dengar aja. Iya. Iya. Boleh aja. Tapi kalau yang ada hadisnya mau tuh. Hadisnya mau tuh. Yang hadisnya sahih puasa Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat ibu-ibu dan paham, kemudian dipakai. Sekali-kali ajarin anak-anak kalau lagi ini, nggak usah bilang sakata tuh sholat situ, nggak usah. Nah, ayo salat sama mama nih, cara salatnya kayak gini. Caranya ya beda, jangan pakai baca kitab, puyeng dia. Apaan sih? Kitab itu anak santri aja bete. Kenapa? Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Ibu. Ketemu lagi besok di mana lagi tuh? Ada Ustazah Titi, ada di Rodia, ada lagi di mana ya? Udah punya Titi yang mana dia? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak amat mah kayak banyak. Ada yang makan. Udah buat sama baca anak kan. Cak. Oh iya tadi dulu. Alhamdulillah kita berhasil mengucapkan